Puji nama Tuhan. Salam sejahtera, selamat hari Minggu, dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya berikan tema menjadi berarti di tangan Yesus. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan kita mau berfokus pada ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kita semua tahu cerita ini. Ini adalah mujizat pertama Yesus yang dilakukan di Kana. Ayat-ayat yang baru saja saya baca adalah bagian dari cerita tersebut. Dan saya yakin ayat-ayat ini memberi pesan khusus untuk kita semuanya, khususnya kaitan dengan tema kita, menjadi berarti di tangan Yesus. Saudara, kalau kita perhatikan cerita ini, maka kita bisa mendapatkan pesan yang luar biasa, yaitu Yesus menaruh perhatian kepada tempayan-tempayan. Dan menurut ayat yang ke-6, tempayan-tempayan itu bukan berada di dapur, bukan sebagai tempat untuk menyimpan air yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga, tetapi tempayan-tempayan itu justru berada di luar rumah sebagai tempat pembasuhan kaki. Tempayan-tempayan itu ditaruh di depan rumah. Dia bisa di luar rumah, dia bisa di dalam rumah, tetapi di depan ketika tamu-tamu mau masuk, dan digunakan untuk pembasuhan kaki. Tempayan itu sepertinya kurang bernilai. Tempayan itu harus bercampur dengan air yang kotor, bekas pembasuhan kaki. Tetapi saudara, justru Yesus menggunakan tempayan-tempayan itu. Yesus memerintahkan kepada para pelayan, ambil semua, kumpulkan semua, dan ada 6 tempayan. Dan ketika itu, Yesus menyuruh kepada para pelayan untuk mengisi penuh dengan air, dan ketika air itu dicedok, berubah menjadi anggur. Saya dan saudara, kita semua dulunya bagaikan tempayan-tempayan yang kotor, bagaikan tempayan-tempayan yang kurang bernilai, kurang berarti, tetapi ternyata kita adalah objek kasih Tuhan. Yesus memberi perhatian khusus kepada kita semuanya, dan di tangannya kita menjadi berarti. Karya keselamatan Yesus di atas kayu salib menghapus dosa kita, menebus dosa kita, membuat hidup kita menjadi berharga, menjadi berarti, dan itulah saya dan saudara. Implementasi daripada ayat-ayat yang sudah saya baca, implementasi dari kehidupan yang menjadi berarti di tangan Yesus adalah yang pertama, kita jangan sombong rohani. Kita jangan merasa lebih dari sisi kerohanian dengan orang-orang lain. Karena sesungguhnya kita dulunya sama. Kita bagaikan tempayan-tempayan yang kurang bernilai itu. Jangan seperti orang-orang Farisi, para ahli Taurat, mereka merasa lebih dari yang lainnya. Padahal mereka munafik, padahal mereka sombong secara rohani. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berlomba-lomba untuk bertumbuh secara rohani, tetapi kita tidak boleh sombong rohani. Dan juga kita tidak boleh sombong jasmani, karena semua adalah berkat Tuhan. Tempayan-tempayan itu bukan bejana-bejana yang bernilai sebagai hiasan kemewahan rumah, tetapi tempayan itu hanya untuk tempat pembasuhan kaki. Tetapi ketika di tangan Yesus, tempayan itu menjadi sarana terjadinya mujizat. Jadi saya dan saudara semuanya sama. Tidak ada yang lebih secara jasmani dibandingkan anak-anak Tuhan yang lainnya. Kita adalah tempayan-tempayan yang kemudian di tangan Yesus menjadi berarti. Jangan sombong rohani dan jangan sombong jasmani. Lalu implementasi yang kedua adalah jangan minder, jangan rendah diri, jangan merasa hidup ini sudah tidak ada artinya. Saya orang biasa, saya sederhana, saya buta huruf, saya tidak memiliki arti apa-apa. Jangan kita berpikir seperti itu. Karena karya Yesus di atas kayu salib telah membuat saya dan saudara berarti. Yesuslah yang mengangkat derajat kita, yang mengangkat harga diri kita,
Karena kita dulu ada dalam kegelapan, dipindahkan kepada terang. Kita dulu tempayan-tempayan yang kurang berguna, kemudian di tangan Yesus kita menjadi berguna bagi banyak orang. Tempayan itu menjadi sarana mujizat, sehingga orang banyak bisa menikmati anggur yang nikmat. Jadi saudara, kita patut bersyukur. Tema kita ternyata sudah tercapai dalam diri kita oleh karya Kristus di atas kayu salib. Kita adalah orang-orang yang berarti di tangan Yesus. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.